semua sudah betul-betul siap dan KEK kita itu betul-betul menjadi lokasi yang nyaman untuk kabar ini. Saya setuju. Tumbuhan itu disebabkan datangnya banyak orang. Kenapa hanya di Tiongkok dan Belanda juga di Filipina, Pak Parimel? Harusnya kita coba selling. Barang yang ada di Sulawesi Utara itu belum mencukupi. Ininya kemudahan regulasinya, direct call-nya tadi itu. Kenapa mereka bisa lihat? Jadi makin banyak orang yang membutuhkan resource itu, maka harganya akan naik. Kan tantangan kita adalah logistik kita harus efisien. Kali ini tamu kami adalah orang yang sangat paham di dunia ekonomi. Saya bilang seperti itu karena beberapa waktu yang lalu saya ngobrol kurang lebih hampir 3 jam dengan beliau. Dan saat ini saya undang ke studio kami untuk membicarakan banyak hal khususnya di bidang ekonomi wilayah Sulawesi Utara dan lebih luas mungkin di Indonesia nanti. Kapasitasnya adalah sebagai Kepala Kantor Kanwil Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara bukan cuma di Sulawesi bagian utara ya Pak ya? Sulawesi bagian utara. Iya. Di wilayahnya ada di Sulawesi Utara, Gorontalo, dan juga di Sulawesi Tengah. Halo Pak Erwin. Halo. Ya. Perkenalkan tamu saya kali ini adalah Bapak Erwin Situmorang dan kita akan banyak bincang-bincang dan mengupas tentang, saya berbicara dengan beliau hampir 3 jam, ada begitu banyak idenya dan sayang sekali kalau kita tidak tuangkan di dalam sesi podcast kali ini. Pak, kita lihat ini kemarin BPS itu sudah merilis ya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara itu ada sekitar 5,64 ya. persen pastinya. Kemudian secara Indonesia itu juga naik 5,12 ya. Betul, 5,12%. Nah kalau kita tarik ke wilayah Sulawesi Utara, Presiden itu menargetkan 8% pertumbuhan keseluruhan. Anda harus optimis karena Anda pejabat. Mau nggak mau saya optimis kan gitu. Dan saya pikir enggak. Variabel apa yang bisa memungkinkan itu bisa naik sampai ke 8%? Kalau saya pikir sih ya, kita lihat kalau Sulawesi Utara itu kan satu tempat yang benar-benar dekat banget dengan Indonesia, timur ya, dengan China, Korea, Jepang gitu kan. Ya kan, jadi mereka punya daerah sini sangat berpotensi untuk menjadi hub gitu. Jadi kalau kita lihat itu kondisinya bahwa kalau nanti logistik dari kita bisa langsung directly ke daerah Asia Timur, maka saya pikir itu merupakan satu opportunity buat kita, satu keuntungan buat kita, dan orang akan masuk investasi di sini. Kalau kita lihat bahwa pendapatan domestik bruto (PDB) gitu ya, PDB itu kan memang kalau kita lihat di sisi pengeluarannya kita lihat, maka kondisinya salah satu yang paling tinggi, salah satu komponen variabelnya itu adalah investasi gitu ya. Kalau kita lihat investasinya saat ini masih banyak yang investasi dari sisi domestik saja. Sementara dari sisi luar itu belum banyak yang masuk. Sehingga kalau investasinya bisa kita tarik kemari, kita bisa directly orang-orang investor dari China, Jepang, Korea itu bisa masuk ke Indonesia, itu bisa menjadi trigger ekonomi yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Seperti itu. Artinya ada trade di dalam sini. Trade ya pasti, kan datang investasi itu kan nanti akan bisa membuat trade semuanya kan. Ya. Pak Erwin, beberapa waktu lalu tamu kami juga itu ada seorang nasional ya, Martin kalau tidak salah, Pak Hermawan Kertanegara. Yeah. Konsep dari beliau adalah ketika pariwisata dibuka dan kemudian terjadi pariwisata yang datang Swissman ya, datang dari luar, bukan hanya wisatanya saja yang dijual, tetapi ada potensi ekonomi di dalam daerah untuk bisa menjadikan ketika open pariwisata ini untuk asing dan begitu banyak yang masuk dari wisatawan asing,
tentu ini akan mendatangkan suatu ekonomi perdagangan ya. Mereka akan melihat ada perdagangan di sini. Erwin juga setuju juga dengan konsep seperti ini. Kalau pandangan saya ada dua nih. Satu, pertumbuhan itu disebabkan datangnya banyak orang. Datangnya banyak orang itu bisa karena mereka melihat keindahan atau wisatanya, atau banyak datang orang itu karena memang mereka bekerja di sini. Gitu. Jadi ada dua. Datang untuk melihat keindahan kita berarti dari para wisatanya, kalau kita lihat berarti keindahan Sulawesi Utara sudah terkenal di mana-mana kan, baik lautnya, gunungnya, dan yang lain-lainnya. Sehingga saya pikir kalau orang makin banyak di sini, maka perkembangan ekonomi akan bisa tinggi. Nah, salah satu selain pariwisata tadi sih sebenarnya harusnya industrialisasi yang bisa mendorong datangnya orang. Kalau kita datang orang di sini kan semuanya multiplier efeknya akan mengikutin tuh kan. Misalnya datanglah orang dari luar negeri, datanglah orang dari luar negeri, let's say untuk wisata, pasti nanti mereka juga akan minimal makan, ya kan, hotel itu akan tumbuh kan. Begitu juga kalau industri. Nah, tinggal kita lihat mana yang akan membawa orang banyak ke daerah Sulawesi Utara. Kalau wisatanya banyak kayak di Bali kan, itu dengan banyaknya wisata maka industri jasanya yang akan tumbuh. Sementara kalau kita lihat adanya, kalau industri manufacturing itu nanti semuanya juga akan tumbuh ya. Berarti pendapatan per kapita juga shifting dari teknologinya juga seperti itu. Dan ini kalau bisa dijoinkan saja, bukan hanya pariwisatanya yang kita utamakan, tetapi juga malah justru dari sisi industrinya. Kalau kita lihat ya di Sulawesi atau di Maluku Utara, sekarang pertumbuhan ekonomi tinggi sekali kan. Tapi itu dia bukan dari wisatanya, tapi dia dilihat dari industrialisasinya. Industrialisasi itu dengan adanya smelter, mereka datang untuk bekerja di situ, sehingga orang datang, betul, multiplier efeknya akan ada ke arah sana. Tapi Bali pun dengan banyaknya orang, multiplier efek dari datangnya orang ke daerah itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, seperti itu. Oke, lihat dari BPS ini Pak, dari BPS salah satu juga pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara ini naik, itu juga salah satu dari ekspor. Tujuan negara ekspor kita itu kan kalau data juga dari BPS China. Ada China. China yang paling utama China. Belanda dan juga Filipina. Betul. Nah, dari tiga negara ini Pak, memang saya juga sudah baca-baca di artikel, kemudian juga sering ngobrol dengan teman-teman di pelayanan. Ekspor memang sekarang polusinya cukup dimudahkan, sehingga ini memberikan peluang dan kemudian kegairahan ya. Nah, sebenarnya Pak, apa sih yang sebenarnya paling mendasar? Kalau tiga negara itu saja yang menjadi tujuan, tidak ada negara lain, sementara kita kan ya, bibir Pasifik ya Pak ya. Mungkin bisa juga dengan negara-negara lain. Kenapa hanya di Tiongkok dan Belanda juga di Filipina Pak paling banyak? Ya, kalau saya lihat China itu kan memang market besar sekali gitu ya. Karena market besar sekali, ya memang semuanya berorientasi ke arah sana gitu. Kalau kita lihat sih sebenarnya China pun mereka ekspornya itu, kalau kita lihat produk-produk kita memang banyak yang minatin mereka. Ya, ekspor ke mereka itu misalnya CPO kan seperti itu kan, ya minyak semua memang ke arah sana. Tapi kalau saya pikir memang Cina itu marketnya besar sekali, so memang kita harus cari market yang besar kan. Nah, daya belinya juga mereka tinggi, sehingga memang kita harus ke arah sana. Sementara kalau kita lihat Jepang, mereka masih belum banyak meminatin produk kita, paling tunanya lah yang mereka minatin ke arah sana kan gitu kan, sementara yang lain enggak gitu loh. Filipina kayaknya itu ya, ikan juga sebenarnya kan mereka ke arah sana kan, dengan minyak juga ya, lari minyaknya ke arah sana gitu. Sebenarnya apa lagi Pak yang harus kita bangga dan kita dorong masyarakat kita ini untuk bisa melihat potensi, karena ekspor juga ini menjadi salah satu andalan kita nanti kan kalau untuk peningkatan ekonomi. Sementara kita tahu juga Sulawesi Utara itu kaya Pak dengan semua source-nya banyak. Yang ada, kita ngobrol kemarin itu di perkebunan
Apabila itu bukan perkebunan kalau kelapa. Ya, gini, kalau kita lihat kelapa itu kan, kalau yang saya lihat nih pengetahuan saya ya, itu kelapa itu masih masyarakat kita itu belum membuatnya itu seperti pertanian gitu ya. Itu masih biarkan saya sama teman-teman sekalian dikelola ya. Kalau misalnya udah berbuah baru kita ambil kan gitu. Tapi belum ada memang beberapa yang sudah udah dibentuk dalam konsep perkebunan tadi. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kelapa, itu saya pikir bukan sesuatu yang jadi fundamental ekonomi kita itu nanti ya standar saja, karena memang kalau dia nanti hanya jualan kelapa ya, tapi kalau dihilirisasi mungkin dia akan meningkat. Beberapa teman-teman kami juga sudah mulai masuk investasi atau teman-temannya masuk ekspor di sini, mereka sudah mulai membuat industri dari tadinya hanya sebatas jualan kelapa bungkil, mereka sekarang udah coconut oil kan gitu kan, karena semua kelapa itu bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau kita lihat di dalam teori ekonominya bahwa ada yang namanya export processing zone, ada special economic zone seperti itu, di mana kita itu walaupun mungkin sumber daya alam kita nggak ada gitu ya, tetapi bisa kita manfaatkan keunggulan dari dekatnya kita dari Asia Timur, itu bisa kita invite orang-orang untuk investasi di sini. Mereka buat pabrik di sini, tapi bahan bakunya mungkin bukan dari sini, pasarnya juga bukan di sini. Itu namanya special economic zone. Nah, itu teorinya itu dikatakan bahwa dalam teori itu dikatakan bahwa salah satu cara untuk shifting dari pertanian ke industri adalah kita membangun special economic zone. Betul. Nah, special economic zone di sini itu sebenarnya sudah ada. Itu yang namanya kawasan ekonomi khusus. Jadi kalau itu bisa kita manfaatkan, kita dapat undang orang, karena di dalam kawasan ekonomi khusus itu semua barang yang diimpor untuk bisa memproduksi barang nanti untuk ekspor, itu bebas pajak dulu. Ya kan, habis itu nanti gitu bahan bakunya nanti kita ekspor lagi, itu bebas pajak semua. So sebenarnya ini satu keuntungan buat kita, tapi belum kita manfaatkan dengan optimal. Seperti itu. Pak, kalau kita boleh ini ya Pak ya, agak nakal sedikit. Saya juga sudah pergi ke lokasi KIK. Makanya ada dari beberapa tempat, ya kalau tidak salah ingat ya, pada saat itu ada 1 atau 2 saja yang masih. Kendalanya karena, ya kendalanya macam-macam Pak. Yeah. Salah satu ya karena pembebasan lahan di sana. Kalau menurut Pak Erwin, lokasi KIK kita itu kalau tidak dioptimalkan sekarang, nanti kapan Pak? Saya pikir pemerintah daerah dan pemerintah pusat sekarang lagi sangat mendukung. Kemarin kan beberapa kali pimpinan kita malah menyuruh kita untuk melihat list apa-apa aja kendalanya. Nah, dari kendala itu nanti kita akan carikan solusinya. Seperti itu. Nah, kalau saya pikir melihat kayak kita itu sudah sangat terbuka ya. Jadi walaupun dia memang nggak langsung directly di dekat pelabuhan, tetapi konektivitasnya kan sudah ada gitu loh. Jadi saya pikir ini merupakan satu barang yang bisa kita langsung jual gitu loh. Cuman memang kan dengan kondisi saat ini kita nggak banyak dana ya, karena memang dengan anggaran yang sekarang memang orientasinya bukan ke arah investasi sana, maka dengan efisiensi tadi, maka ini kita akan harusnya kita coba selling keuntungan ini kepada negara-negara atau industri-industri atau pabrik-pabrik atau investor-investor yang bisa datang ke sini, ini loh dikasih fasilitas inilah, seperti itu. Dan kalau kita lihat pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sudah open banget. Kalau di pusat kan diberikan semacam semua fasilitas dan kemudahan, sedangkan di pemerintah daerah juga sekarang udah mulai berpikir bahwa bagaimana ada orang yang datang ke sono, nanti yang membaik, yang dia nanti akan melihat potensi-potensi apa, nanti akan discuss sama teman-teman apa yang bisa kita sharing kepada mereka. Sehingga saya pikir kalau kita bisa meyakinkan mereka, kemudian memberikan kepastian hukum kepada mereka tentang potensi di sana, itu bisa menjadi tempat industrialisasi yang bisa kita manfaatkan. Juga ada stimulan-stimulan gitu ya? Stimulan udah pasti, karena stimulan itu kan kawasan ekonomi itu khusus itu kan adalah satu daerah yang kita kasih semua fasilitas. Baik dari fiskalnya, fiskal, kemudian juga
ininya kemudahan regulasinya. Ya. Nah ini sebenarnya yang sudah kami diskusikan dengan semua pihak, bahwa kalau ini kita kasihkan kemudahan dan kita berikan kepastian hukum sama mereka, ini bisa jadi tempat yang bisa membangkitkan ekonomi Sulawesi Utara. Dan itu kan dekat banget juga dengan bibir tol itu kan. Nah, seperti itu. Dan itu bisa langsung karena nanti ada dermaga juga. Betul. Cuman yang menjadi keunggulan yang belum bisa kita manfaatkan adalah direct call-nya tadi itu. Jadi karena memang pelabuhan kita itu paling dekat ke Asia Timur, tapi prinsipnya masih belum bisa kita jalankan kapal dari Sulawesi Utara langsung directly ke Asia Timur lah, terutama ke Cina. Kemarin juga saya temui ya, ketika saya liputan ke Kota Bitung dan kemudian bicara juga dengan pihak pelayaran. Barang-barang kita itu dibawa ke Surabaya, kemudian diekspor melalui Surabaya. Kendalanya adalah barang yang ada di Sulawesi Utara itu belum mencukupi untuk diekspor. Tetapi kendala yang lain adalah ketika mereka akan mengekspor arang, kita belum memiliki pabrik untuk membuat briket di sini. Nah, kalau sudah seperti ini kan berarti harus sinergitas gitu ya. Betul. Nah, apa sih Pak sebenarnya yang menjadi kesulitan di sini? Saya rasakan yang hal seperti itu bisa dibicarakan antar, apalagi kan kita pemerintah daerah dengan pemerintah pusat kan sangat ini ya. Harusnya satu visi ya. Harusnya satu visi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dan itu sekarang sudah satu visi. Ya, saya sering ngobrol sama semua teman-teman, mereka satu visi. Kalau ekspornya directly dari sini, maka dana bagi hasilnya untuk teman-teman di sini itu mesti lebih besar. Kenapa? Karena perhitungan dana bagi hasil kan. Kemudian keuntungan juga kalau misalnya ada industrialisasi, kemudian ada pergudangan, itu pasti aglomerasinya akan datang kemari gitu loh. Nah, yang memang selama ini belum kita kolaborasikan dan belum kita diskusikan adalah masalah data. Tadi benar, kalau kita lihat kondisinya saat ini, memang data ekspor kita ya ada dari Sulawesi Utara, tetapi banyak juga komoditas-komoditas yang ekspornya ke luar Sulawesi Utara, ya kan, lewat Surabaya, lewat Jakarta, even lewat Soekarno-Hatta. Kondisi itu bukan berarti itu terjadi karena memang teman-teman kita di sini masih melihat itu yang paling efisien. Gitu loh. Ekspor selama ini, ekspor yang di kita ini sebenarnya nggak directly. Ada beberapa ekspor yang directly, misalnya Kons, Cargill, ya ada beberapa CPO juga kita, gitu kan. Wilmar itu ekspornya itu mereka mengarrange kapalnya sendiri, karena memang nggak ada kapal directly ke daerah ekspor mereka. Nah, pertanyaannya adalah kalau gitu-gitu terus kita biarkan saja itu terjadi, maka nggak akan pernah di sini ada volume untuk direct ekspor. Kalau tidak salah itu pernah ada, Pak, tetapi hanya sekali datang. Itu pun kalau saya tidak salah ingat itu di bawah tahun 2015 ya. 2023 ada loh, Bu. 2023 ada. Kali datang dan tidak datang lagi kan? Enggak, itu malah sudah hampir 3-4 kali. Direct ke Cina. Dari ke Cina. Nah, karena waktu itu ada volume. Continue ya. Nah, continue-nya itu kapal nggak mungkin mereka mau rugi. Kalau kita selama ini kejadian waktu kita buat direct call langsung itu adalah kapalnya itu ekspornya ada, volumenya mungkin hampir 300-400 kontainer ya, untuk berangkat langsung ke Cina, tetapi impornya nggak ada. Nah, selama ini nggak mungkin kalau inefisiensi, kalau dia hanya jadi satu kali berangkat kan gitu kan. Tapi kan akan lebih baik kita ekspor ya daripada kita. Gini, kalau dalam konsep yang tadi saya bilang, export processing zone itu sih sebenarnya impor banyak, tapi itu diolah untuk ekspor. Itu nanti dia menjadikan barang yang diimpor itu harganya jauh lebih besar daripada ekspor. So, jadi sebenarnya kalau impor dia untuk produksi itu oke. Tetapi kalau impor untuk konsumsi, nah itu agak harus kita waspada.
Kondisinya seperti itu. Ya, Direct consumption gitu ya, yang langsung impor untuk konsumsi akhir itu memang harus benar-benar kita jagain, ya, jangan sampai dia juga nggak bayar pajak dengan benar, ya kan? Tapi kalau dia impor untuk membuat industrialisasi, itu yang kita harapkan. Kenapa? Ya kalau kita lihat di dalam konsep daya saing, ya kan, mungkin daya saing kita kan untuk membuat produk-produk yang bahan-bahan ini kan mungkin bukan kita di tempat lain, tetapi sebelum masuk ke pasar kita harusnya dia ada produksi dulu dong di sini. Mesin setengah jadi gitu. Bisa barang setengah jadi. Makanya kalau kita lihat di dalam konsep HS harmoni sistem itu kalau dia build up itu pajaknya lebih tinggi. Ya misalnya mobil build up itu pajaknya pasti lebih tinggi daripada CKD. Kenapa? Ada industrialisasi di sini, ada added value yang masuk ke tempat kita gitu loh. Iya. Seperti itu. Begitu juga yang sekarang konsep yang dibangun sama teman-teman perindustrian. Perindustrian itu membuat yang namanya TKDN. Jadi setiap barang itu harus ada TKDN dulu, ada komponen yang dimasukkan ke dalam produk itu sehingga added value-nya tambah. Kan gitu. Saya lihat itu sudah dilakukan ya kalau di Pulau Jawa ya. Tinggal di wilayah kita ini kayaknya yang masih nah karena memang itu tadi kita masih konektivitas kita masih jauh, masih belum ada, dan industrialisasi kita juga belum terbangun. Tapi kalau misalnya sebenarnya sudah ada contoh satu perusahaan di kawasan ekonomi khusus kita itu mereka mengambil bahan baku yang berasal dari luar negeri, ya kan, mereka bawa ke Indonesia, diolah, kemudian diekspor lagi ke Cina. Dan mereka bisa meng-create hampir 300-an kontainer dalam 1 bulan. Dan itu merupakan kumulatif. Ya, 1 bulan. Gitu loh. Jadi udah ada contohnya sebenarnya gitu loh. Tinggal kita mau nggak memanfaatkan itu sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi kita. Ya, apalagi kita nanti akan masuk dalam ulang tahun provinsi ya. Itu ada banyak harapan-harapan yang PR yang masih harus diselesaikan, dan ini juga jadi underline karena mengejar target 8%, semua sisi mata angin harus kita gerakkan. Kalau saya pikir optimis kalau untuk pertumbuhan ekonomi, karena kalau kita lihat masih kita itu gini, kalau kita lihat di tempat lain ya, misalnya dengan situasi dengan situasi global saat ini, Pak Erwin lihat kurs dolar juga kita. Kalau saya pikir cuman gini, kan untuk investasi pasti nanti mereka akan berpikir terkait kurs dolar dan yang lain-lainnya. Tapi kan kita investasinya kalau bisa dari negara-negara yang sebenarnya nggak memanfaatkan dolar juga untuk transaksi mereka. China lah, let's say seperti itu gitu kan. Logikanya gini, kalau kita lihat Sulawesi Utara itu masih pertumbuhan ekonominya itu didukung dari pertanian. Coba kita lihat dari mana-mana. Gitu satu daerah pertumbuhan ekonominya atau pendapatan domestik brutonya itu masih dari pertanian, gitu dia shifting ke industrialisasi, maka itu dia langsung melonjak tinggi. Contohnya kita lihat di Sulawesi Tengah, di Morowali, yang tadinya dia hanya cuma ngambil ekspor, gitu dapat industrialisasi, tumbuhnya bisa sampai 2 digit, kan seperti itu. So yang memang kita coba cari adalah bagaimana orang mau investasi di sini, membangun industri di sini, pasti itu nanti langsung tinggi gitu. Ada aglomerasi, ada orang datang ke sini, itu nanti pasti akan cepat pertumbuhan ekonominya, seperti itu. Ya. Tadi Pak Erwin sempat sebut Sulawesi Utara menjadi hub. Ya. Bukankah hub itu memang sudah ada sebenarnya, Pak? Hub itu sebatas dalam penetapan. Tetapi realnya belum. Gimana hub barang kita yang berasal dari sini itu masih dibawa ke Surabaya, masih dibawa ke Priok untuk kemudian diekspor. Harusnya malah justru dikerjakan di sini. Harusnya malah di Bitung barang datang dari tempat lain, numpuk di Bitung, baru dia bawa ke tempat lain, gitu loh. Kan gitu kan? Kondisinya seperti itu. Itu yang idealnya yang namanya hub, gitu loh. Dan memang betul-betul juga harus siap ya Pelindo kita ya. Pelindo udah siap saya pikir. Kalau dengan kondisi peralatan yang ada, saya kira itu juga memang jadi PR juga buat mereka karena kemarin
Sebenarnya sorry, saya pikir kemarin saya sudah diskusi lah sama teman-teman dari Pelindo dan mereka memang sudah ready untuk itu. Udah sekarang udah ada perbaikan dan beberapa diskusi saya dengan teman-teman, ya mereka sudah bisa memperbaiki. Gorontalo kan Pak? Gorontalo. Di sana juga ada pelabuhan yang Gorontalo selain Pelindo ya, swasta juga punya. mereka masih belum ada yang international port. Tetapi mereka ada juga pelabuhan yang digunakan mereka itu biasanya untuk impor-impor khusus lah, contohnya gula kan gitu. Gitu. Jadi belum seperti Bitung lah. Nah, kalau misalnya kita lihat situasi di wilayah Sulawesi Utara ini, khususnya dermaga kita yang kita tahu itu yang paling memenuhi syarat itu untuk melakukan. Kalau menurut saya itu ya, Bitung. Kalau menurut saya sih. Nah, iya. Selain itu juga kan kemarin juga beberapa waktu yang lalu Pak Gubernur juga sudah melepas ekspor melalui jalur udara. Jalur udara, ya. Oke. Okay. Kalau tidak salah ingat itu Tripangsus. Tripangsus, ya? Betul. Nah, itu continue juga Pak? Lagi kita proses, karena gini, sebenarnya kami sudah diskusi sama beberapa perusahaan, ya ada beberapa perusahaan ikan, itu kita sekarang sedang meminta mereka untuk perizinan bisa masuk ke Cina. Nah kan itu kan pesawat-pesawat itu kan datang dari Cina kan. Di Cina, kali dia cuma transit ya Pak ya? Oh enggak. Kalau ini ada perusahaan ikan yang memang pinginnya itu ekspornya ke Cina, karena marketnya di Cina. Kalau Tripang susu itu iya, karena dia ke Amerika kan, marketnya kan di Amerika kan gitu loh. Nah ini kita sekarang lagi diskusi nih sama semua teman-teman. Jadi baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kita sekarang lagi diskusi nih, gimana kita bisa mempercepat untuk bisa direct ekspor dari sini dari Manado langsung ke Cina. Tapi memang kan kalau untuk ikan itu memang karena memang dia banyak yang harus dipenuhi untuk perizinan karantina. Nah ini yang kita coba sama-sama kami dengan semua stakeholder kita itu diskusi bagaimana perizinannya bisa selesai dan itu bisa langsung kita manfaatkan. Barangnya ada, cuman perizinannya memang sekarang kita langsung urus. Tapi bukan perizinan di Indonesia ya. Kalau perizinan Indonesia itu kita sudah diskusi sama semua pemerintah dan mereka sudah dukung. G2G ya Pak ya? Ya, government-nya. Jadi karantina di kita itu sekarang lagi komunikasi dengan karantina di Cina supaya perizinan untuk perusahaan ini bisa dikasih dan nanti langsung kita ekspor. Nanti kita akan coba diskusikan lah sama teman-teman kita dan akan kita speed up. Nah, kalau begitu Pak, saya ingin tahu pemikiran Pak Erwin. Situasi kita di Sulawesi Utara ada begitu banyak sekali peluang dan kemudian tadi Pak Erwin juga sudah menyampaikan teman-teman di karantina juga sudah coba. Ini baru coba melobi atau sudah bicarakan? Udah bicarakan. Sudah bicarakan, sudah tahap barangkali ya kita. Tahap untuk finalisasi lah. Mudah-mudahan langsung bisa selesai. Ya. Nah, elemen-elemen apa lagi Pak ini? Karena produk kita kalau misalnya saya juga sempat ngobrol kemarin dengan salah satu produsen ya. Mereka berteriak juga Pak, komoditi kita nih banyak yang justru keluar tetapi di dalam sendiri ini belum cukup Pak. Kelapa ya begitu ya, saya buka aja Pak. Kalau kelapa, ya memang kalau kita lihat kan makin banyak orang yang sudah tertarik dengan bisnis itu, pasti ya sumber dayanya itu kan mesti akan saling mencari kan gitu kan. Kalau pemikiran dari Pak Erwin harus seperti apa supaya bisa tercukupi? Apakah kita memang harus ambil di wilayah timur sana untuk dibawa ke sini, sementara juga timur juga memang sudah ekspor sendiri loh mereka Pak? Kalau saya pikir ya mungkin kita akan coba lihat harusnya gitu ya. Kita coba diskusikan gimana sih sebenarnya untuk memperbarui kelapa kita gitu supaya nanti mereka bisa kontinuitas dari produksinya. Misalkan kalau saya lihat ya, kalau kelapa itu kan udah sekarang tinggi-tinggi banget buat kita itu kan, harusnya mulai dipikirin gimana sih sebenarnya harus meremajakannya itu gitu kan. Dan bukannya suatu yang salah kalau memang kita juga harus mencari resource yang ada di daerah lain kan gitu kan. Tapi kan lari-larinya kalau semuanya itu bisa, itu kan nanti akan meningkatkan harga. Jadi makin banyak orang yang membutuhkan resource itu, maka harganya akan naik kan. Dan yang diuntungkan siapa? Ya harusnya petani kan gitu. Jadi sebenarnya itu yang harus kita lakukan. Nggak usah takut lah.
ya kalau resource-nya itu nanti akan berkurang. Tetapi pastikan gitu nanti banyaknya permintaan, pasti nanti itu resource-nya itu akan terpikirkan kita harus kemana. Apakah dari luar kita ambil, tapi pasti nanti harganya akan naik kan, dan itu nanti nilai tukar petani kita akan meningkat kan, seperti itu. Jadi kalau saya pikir ya memang ada investasi banyak, silakan saja asal memang kita bisa penuhin kebutuhan mereka kan gitu kan. Betul. Dan saya juga salah satu juga elemen penting yang tadi Bapak sampaikan, kalau misalnya di Sulawesi Utara di sini ada industrinya, mungkin kita juga harus pikirkan bersama bahwa pekerja kita di sini. Ya, tapi jangan pernah berpikir bahwa pekerja itu nanti kekurangan. Enggak, awalnya sih kurang. Tapi nanti mesti datang dari itu. Kalau misalnya tidak kurang, tapi kan ya upah minimum kita kan lumayan tinggi ya dibandingkan dengan Jawa kali ya. Oh, dibanding Jawa kita masih rendah lah, 3.000 ke 4.000-an, 5.000-an gitu kan. Jawanya mana dulu? Ya kan, kalau Jakarta, ya Jawa Tengah masih mungkin. Tapi kalau menurut saya sih, itu bisa kita kan gini, totally semuanya itu kan nanti cost kan. Salah satu komponen cost-nya itu adalah sumber daya manusianya. Tetapi kalau efisiensi logistiknya dapat, marketnya nggak ada masalah juga kan sebenarnya. Ya, jadi cost di bagian tenaga kerjanya bisa ditekan. Betul, makanya kalau bisa kita reduce lagi cost-cost yang lainnya kan gitu kan. Kalau dari hitung-hitungan Pak Erwin, berapa banyak Pak, berapa persen itu secara signifikan dia bisa costnya bisa terpotong apabila dia direct call ke kemarin kalau saya nggak salah bisa 40%. Wah, lumayan. Banyak tuh Pak. Loh benar. Tadi saya kemarin diskusi sama teman-teman di apa namanya? Saya kemarin tadi diskusi dengan eksportir lah. Dia bilang kayak gini. Kalau saya ekspor lewat Jakarta gitu loh ya, lewat Priok gitu ya, lewat Surabaya, itu saya dari sini sampai ke Cina itu 35 hari. Dari Jakarta ke China 35 hari. Pakai laut ya? Pakai laut. 35 hari. Sementara dari sini itu cuma 7 sampai 8 hari. Bayangin berapa banyak yang bisa kita. Nah, kalau masalah biaya mungkin ya itu bisa karena memang belum rutin dan volumenya belum banyak, itu nanti dia akan naik dulu awalnya kan. Ya kan, kalau misalnya awal-awal kita kan mesti tinggi dulu. Ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam konsep efisiensi itu ada dua. Efisiensinya di waktu, efisiensi di biaya. Nah, kalau satu aja sudah dapat ini, efisiensi waktu aja dia sudah dapat, itu kan udah tinggi sekali keuntungan mereka. Apalagi kalau lama-lama misalnya kita bisa reduce, ada 1 kapal, 2 kapal yang datang ke sini, lari-larinya udah biayanya bisa ke-cut, biayanya waktunya juga bisa ke-cut. Kalau udah bisa dia kan gitu ekspor gitu. Kalau ekspor sih modelnya adalah gitu, FOB sih sebenarnya dia sudah bisa transaksi. Tetapi kan dengan melihat 35 hari itu, mereka kan akan produksi mereka kan akan bisa ketahan dikit lah kan gitu kan, karena belum biayanya juga nanti akan kedapat gitu loh. Kalau kita akan lihat aja term of payment mereka apakah FOB atau barangnya sudah CIF ke sana, udah keterima di sana. Kalau keterima berarti 35 hari mereka untuk bisa income-nya dapat gitu kan. Tapi kalau dia di sini bisa kekat langsung ke Cina, itu let's say 10 hari mereka sudah bisa dibayar. Kan kondisinya seperti itu. Jadi memang kalau saya lihat, kalau bisa kita buka dari sini sampai langsung ke Cina, itu pasti banyak orang yang datang ke sini untuk investasi. Dan seperti itu juga itu kalau pakai konsepnya metodenya FOB aja di sini ya lumayan ya Pak ya. Kalau FOB sih iya, tetapi kan gitu FOB maka gitu mereka sudah, tapi kan tinggal kita lihat bargaining position kita di mana. Ya kan, kita coba tanya ke teman-teman, CIF kah, FOB kah? Kan gitu. Kalau bargaining position kita tinggi ya memang dia akan FOB gitu, sampai nanti di sini dapat dokumen ekspornya ada di sini, dia udah langsung bisa mencairkan uangnya kan gitu kan. Setuju, Pak. Itu loh. Nah sekarang kalau misalnya ini mimpi kita bersama, kalau misalnya nanti di sini jadi hub dan kemudian daerah pol akan makin lancar gitu, produk dan komoditi-komoditi kita yang belum bisa memenuhi atau kapasitas dari satu kapal itu kan ada sekian ratus kontainer. Let's say 250-300 lah katakan gitu ya. Nah, komoditi-komoditi itu yang kita ambil, apakah kalau menurut Pak Erwin cukup hanya di wilayah Sulawesi Utara atau kita bisa ambil juga dari wilayah Kalimantan? Ayo kita lihat, Singapura punya produk. Tidak ada lah. Nah, apa mereka bisa jadi hub? Kenapa mereka bisa jadi hub?
ada semua fasilitas barangkali di sana dan sangat memudahkan itu. Karena mereka kumpulin dari semua tempat. Kenapa orang datang ke sana? Ya semuanya mulai dari infrastrukturnya bisa disiapkan mereka, informasinya disiapkan mereka, ya kan, mereka trader juga di sana. Loh, so makanya saya bilang tadi, jangan pernah berpikir kalau Sulut nggak punya kontainer yang cukup, itu nggak. Kenapa juga Surabaya? Emang Surabaya semuanya dari situ barangnya? Enggak kan? Loh, kalau saya kan dulu pernah juga dari Manado kan dibawa ke sana. Benar. Kalau lihat pala, kalau lihat pala dari mana? Iya, paling banyak di wilayah kita ya. Iya, eksportir pala di mana? Iya, eksportir pala banyak dari mana? Dari wilayah Surabaya. Iya. Pendidikannya mereka di sana, tetapi betul, diselesaikan di sana. Dari kita kan. Ada dari kita, nah gitu. Jadi menurut saya ada dari kita, ada dari Ambon. So nanti kalau misalnya Ambon kan dibawa juga ke Surabaya atau dibawa juga ke Priok. So kalau memang tahu dari sini memang, tapi memang marketnya pala juga kan mungkin ada yang dari ke Eropa, tetapi banyak juga ke Cina. Yang paling banyak sih memang ke Cina. Nah pertanyaannya, kalau directly sudah ada, kontainernya dari mana? Mereka lihat semua untuk perdagangan orientasinya kemana? Semua perdagangan itu mereka cari apa? Efisiensi. So kalau di sini udah efisien, nggak akan mungkin bawa lagi ke tempat lain mereka. Kan gitu. Jadi itu yang sebenarnya menjadi tantangan kita. Tantangan kita adalah logistik kita harus efisien. Nah kalau kita bisa buat logistik efisien, saya yakin ya, saya sangat yakin itu akan banyak datang orang kemari. Karena yang saya lihat ya, kita lihat dulu. Singapura itu bisa menjadi hub besar. Kenapa? Ya karena mereka efisiensi semuanya di mana-mana. Ya. Itu kan orang akan datang, mereka dapat fasilitas, infrastrukturnya bagus. Bilang, wah nggak mungkin dong loh. Ingat, banyak barang kita lewat Singapura ke China. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau di sini dibuka, orang akan datang mana? Ke sini. Tapi ya memang pastikan ini menjadi tempat yang efisien, bagus, nyaman, didukung, nyaman. Nah ini sebenarnya tantangan di kita, dan masyarakat kita juga harus paham itu. Bukan hanya ngelihat hari ini, kalau kalau saya dapat apa, bukan harusnya kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat ini, kita dukung hub, kita dukung kawasan ekonomi khusus gitu kan, ini kita nggak mikirin hari ini loh. Kita mikirin ini adalah sebagai bagian dari kita untuk menciptakan daerah kita ini sebagai industrialisasi. Karena kalau nggak jadi itu, ya kita nggak akan pernah maju. Yang saya bilang tadi, shifting dari pertanian ke industri, itu pasti pertumbuhan ekonominya akan cepat. Ya, tadi kita bicara tadi soal itu, dan kalau misalnya mining, Pak, pertambangan kita, kalau mining saya bukan keahlian saya di situ ya. Karena kalau misalnya untuk kita melakukan ekspor dan kemudian mining dengan kondisi pertambangan kita yang dilakukan ekspor, itu ada batasan-batasannya ya Pak ya? Kalau miningnya saya pahamin, gitu dia ada smelter, dia akan bisa ekspor. Jadi sekarang kan kebijakan dari pemerintah kita adalah jangan sampai bahan baku itu hanya diambil kemudian langsung diekspor, tapi harus ada added value. Kan gini, logikanya gini, kita harus ada industrialisasi. Nah, kita akan ada dua komponen nih. Kita punya market besar, kita punya sumber daya alam besar. Kalau sumber daya alam itu kita manfaatkan untuk membuat industrialisasi, maka yang ada hilirisasi. Ya, jangan sampai bahan bakunya contohnya kayak kelapa lah. Kalau kelapa itu kalau dia langsung diekspor langsung dalam bentuk biji, industrialisasi kopra, ya itu nggak ada kan gitu kan. Sehingga kita nggak bisa membangun industri dan orang nggak bisa bekerja di situ. So harusnya sumber daya manusia, sumber daya alam itu harus kita buat industri di sini minimal, jangan nggak sampai produk jadi pun, tetapi bahan baku bukan lagi bahan baku langsung. Produk middle product juga bisa kan, seperti itu kan. Nah kalau kita lihat untuk
kopra pun kan sebenarnya bukan final produk kan, itu kan masih jadi kopra doang baru nanti dibawa ke sana. Tapi kan udah ada pekerjaan dibuat kita di situ kan. Yang contohnya yang sekarang pemerintah pusat udah membuat yang namanya hilirisasi untuk nikel, gitu kan. Udah nggak lagi nggak ambil tanah kemudian dibawa ke kapal langsung ekspor, nggak ada added value-nya di kita. Dibuatlah industrialisasi, masuklah dia ke pabrik, dari pabrik itu mesti ada nanti pekerjaan yang ada. Nah, itu yang sebenarnya harus kita pikirkan, dan saya pikir kalau kita memang punya, let's say kelapa, gitu kan, harus ikan kan gitu. Tapi ikan agak unik sih, memang agak hati-hati. Ikan itu jauh lebih mahal kalau dia itu segar atau hidup dibanding dia sudah diolah. Walaupun industrialisasinya ada kan, tinggal kita mau lihat ke arah mana kan gitu kan. Nah, kalau kita lihat di dalam dua konsep tadi itu, gitu ada sumber daya alam, harusnya ada hilirisasi, pabrik di sini baru diekspor. Begitu juga kalau impor. Impor itu sedapat mungkin kita jangan mengimpor produk jadi. Kita harus membangun yang namanya industrialisasi untuk produk-produk mengolah bahan baku. Contohnya kalau mobil ya, kalau di tempat lain tuh mobil itu dia lebih bagus CBU. CKD, completely clock down, ya, sehingga dia dibawa dipabrikasi di sini, dia baru dimasukkan dia bisa diekspor atau bisa dikonsumsi domestik kita. Nah gitu, jadi itu harusnya kita buat. Jangan sampai market kita itu benar directly langsung impor barang jadi dari luar negeri masuk ke Indonesia. Wah, itu bahaya sekali kita. Kenapa? Akhirnya produk-produk domestik kita itu harusnya bisa bersaing sama kayak otomotif. Betul. Ya. Otomotif juga. Otomotif gitu. Kan ke arah sana kan gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita buat industrialisasi di sini gitu loh. Kalau enggak ya pajaknya kita tinggiin kan gitu. Itu kan konsep perdagangan internasional kan sebenarnya gitu kan. Gitu. Nah, Pak, kalau misalnya ya, kalau kita lihat di wilayah Sulawesi Utara itu, sebenarnya andalannya itu ya bisa kita bikin industrinya itu hasil perkebunan gitu ya. Kalau cuman kita berpikir seperti itu, ya added value-nya nggak besar. Mining lah, Pak ya. Enggak sebenarnya. Jadi coba kita lihat, ada satu perusahaan kita yang kita menjual kenyamanan mereka investasi. Itu sebenarnya yang namanya special economic zone. Ayo. Apa kalau dari Pak kawasan ekonomi khusus. Iya, artinya apa lagi Pak? Selain kalau tadi kan Pak Erwin bilang jangan terpaku dengan kebunan, tetapi ada yang lain. Apa lagi misalnya? Oke, kita lihat ya. Kalau di daerah Jawa dulu itu industri bukan, malah justru industri tekstil, industri sepatu, itu semuanya barangnya itu berasal dari luar negeri bahan bakunya, ya hampir 80% berasal dari luar negeri bahan bakunya, nanti diproduksi di sini, tetapi kan ada barang-barang lain yang dibutuhkan dengan mereka, kardusnya lah, apanya lah, ya kan, yang packagingnya bisa lemnya, ya kan. Ingat, semuanya itu nanti cari yang efisien. Kalau ada produk kita yang bisa dimanfaatkan, dia akan dimanfaatkan untuk membuat satu produk. Habis itu barangnya di mana? Diekspor. So, jangan pernah berpikir bahwa bahan baku doang yang kita manfaatkan. Oke, saya gambarkan, nggak apa-apa ini ya. Saya gambarkan contohnya di Morowali. Kita selalu berpikir Morowali itu semuanya industrinya adalah memanfaatkan nikel, kan? Ternyata enggak. Karena sudah nyaman mereka buat industri di sono. Ternyata sekarang banyak industri yang bahan bakunya berasal dari Australia. Loh iya, baja. Baja itu bahan bakunya berasal dari pabrik pasir besi, itu dari Australia. Datang dibawa ke Indonesia, diproduksi, dibawa ke Morowali, diproduksi, habis itu diekspor. Loh, sekarang karena mereka sudah nyaman untuk membuat industri di sini, karena di sana fasilitasnya lengkap, kan seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir hanya kalau saya itu harus membuat industri yang berbasis bahan baku di sini. Jangan, karena kalau kita lihat dalam konsepnya, nanti yang mau kita lihat bagaimana mereka membangun daerah industri itu ada beberapa kriteria yang mereka akan coba. Saya lupa sih sebenarnya, tapi ada beberapa kriteria. Bisa bahan bakunya itu yang
tempat bahan baku itulah nanti mereka akan bangun industri, tetapi juga bisa market. Saya akan mendekat industri saya itu ke market. Atau satu lagi sebenarnya yang lebih penting, di mana tempat saya lebih terjamin. Nah itu sebenarnya yang harus hukum gitu ya. Betul, semua terjamin, fasilitasnya, pajaknya, kepastian hukumnya, dukungan dari pemerintahnya. Contohnya Vietnam. Industrialisasi mereka bagus kan, kenapa? Dan karena murah ya. itu jadi lari-larinya ke arah sana. Jadi itu yang saya bilang tadi, tolong jangan pernah berpikir bahwa kalau kita itu ada bahan baku kita sini baru buat industri, orang enggak. Kita lihat, boleh nggak? Ayo kita lihat Batam. Batam ada nggak bahan baku? Iya, Pak. Nggak ada. Kenapa dia jadi industrialisasi di sana? Dan banyak elektronik juga di sana. Loh, iya, kenapa? Karena memang pada saat itu konsep Batam itu mau dibangun pemerintah adalah untuk industrialisasi, sehingga semua perizinannya dipermudah, kan gitu. Nah itu yang sebenarnya yang kita selama ini masih kepikiran tadi tuh ya, konsep berpikirnya masih berpikir ini bahan baku kita harusnya bahan bakunya nanti kita hilirisasi, harusnya udah nggak ke sana. Makanya ya kita lihat aja ke negara-negara yang sudah memberikan special economic zone yang berhasil. Ya, dan gitu. saya juga setuju yang Pak Erwin bilang, China itu sangat besar sekali marketnya. Betul. Dan sayang sekali juga Indonesia juga jadi market mereka gitu ya. Bisa, itulah yang namanya, itu yang kita akan coba lihat, sharing lah ya. Maksudnya mereka bisa kita undang sebagai apa namanya, kita bisa undang mereka untuk wisata tadi. Karena orangnya banyak, wisatanya dapat, berarti kan kita dapat market kita, betul. Yang tadi itu saya bilang, walaupun marketnya adalah market di Cina, tapi industrialisasinya kita buat di sini, kenapa enggak? Ya. Bisa bahan bakunya dari manapun. Kita juga punya perkebunan yang besar, lahan perkebunan yang luas dan besar, Pak, di daerah Bola Mongondo sana. Nanasnya itu, Pak. Dan itu masih lagi dipikirkan, karena kemarin saya sempat ngobrol dengan bisa dipikirkan limbah dari buah nanas ini katanya bisa merusak. Sebenarnya kalau mau lihat nanas, itu bisa kita belajar di Lampung. Lampung itu ada perkebunan nanas yang bisa langsung directly ekspor. Nanti kalau misalnya apa, kita bisa ngobrol dengan mereka. Kita minta ke sini, ya kan? Karena memang penghasil di wilayah selatan di Sulawesi Utara ini kan banyak sekali ya nanas-nanas di sana. Dan kulit dari buah nanas itu merusak lingkungan ya, efek rumah kaca begitu. Nah itu lagi dicarikan bagaimana jalan keluar ini agar supaya limbah dari buah nanas ini bisa untuk bikin sesuatu yang berguna gitu. Nah itu juga mungkin jadi salah satu peluang mereka ya. Sebenarnya kalau saya lihat, ini kan saya kan di spesialisasinya itu kan di ekspor impor ya. Kalau itu saya belum dapat lah itu. Jadi enggak, kalau masalah limbah itu saya jangan sampai ke arah sana, itu nanti malah Tapi gini, kalau saya pikir, kalau toh memang kita punya satu produk gitu ya, yang memang ini bisa ada satu daerah yang sudah bisa memanfaatkan dengan benar. Luas lahannya besar sekali. Kalau kayak gitu saya malah belum paham itu. Bisa nanti kayaknya saya ajak teman-teman nanti untuk bisa diskusi terkait dengan bagaimana pengelolaan nanas. Ya kan, itu yang sangat bagus. Apa ya? Kemarin juga kita sempat ngobrol itu, nanas itu dengan proses scanningnya itu bisa menjadi satu produk yang lebih tahan lama. Dan itu yang dilakukan sama teman-teman kita di Lampung, dan kami kasih fasilitas itu. Di Lampung itu kami kasih fasilitas yang sama seperti itu. Jadi mereka itu bisa memproduk, kemudian mereka juga kita kasih visa fiskalnya. Kalau tujuannya ekspor, mereka nggak bayar PPN-nya dulu. Nanti saya malah saya makasih Bu Amar. Saya baru ingat lagi, wow ternyata, kemarin ada beberapa ide untuk bisa menjadikan perkebunan itu yang sudah perkebunan internasional inilah levelnya. Saya lihat memang orang-orang di wilayah selatan sana mereka sudah mahir ya menanam nanas itu, bagaimana caranya supaya dia tetap manis, kemudian dia tidak ada musimnya, Pak. Oh gitu. Bisa nanti kita coba lihat. Nanti kita kasih fasilitasi gini. Jadi kalau kita lihat di bea dan cukai itu sebenarnya banyak fasilitas fiskal. Oke. Ya. Bisa dibuka, Pak. Boleh. Misalnya. Akan nanti disampaikan. Misalnya gini. Kalau kita lihat kan yang beberapa pabrik ikan di tempat kita yang di Bitung itu sebenarnya kita kasih kawasan berikat. Jadi produknya mereka masuk tempat kita, nggak usah bayar PPN dulu, orientasinya ekspor.
ya sudah, nggak perlu kita tagih pajaknya, kan PPN-nya, tapi nanti kita pasti dapat PPh. Kan kondisinya seperti itu. Tapi mereka justru mereka keuntungannya adalah mereka nggak usah bayar di depan dulu pajaknya, kan, pajak PPN-nya kan gitu kan, seperti itu bisa diekspor. Nah, kemudian juga yang CPO juga kita kasih fasilitas. Kawasan berikat juga. Nah, yang belum teroptimalkan itu adalah kawasan ekonomi khusus. Padahal kalau kita lihat barang-barang itu yang datang dari luar negeri, kalau masuk ke kawasan ekonomi khusus itu nggak bayar biaya masuk, nggak bayar PPN. Nggak bayar. Berarti mungkin bisa digerakkan lewat yang PT yang sudah dibangun itu kan oleh harusnya bisa. Tapi itu tadi saya pikir kalau kita masih belum ada direct call, jualan kita di sini itu masih agak berat. Sekarang secara ringkas Pak, direct call nanti yang ditawarkan atau konsepnya Pak Erwin itu bagaimana bentuknya dan finalisasinya akan seperti apa? Logikanya gini, selama ini kita masih belum mengajak semua orang bahwa kita punya keunggulan loh. Bahwa dari Bitung sampai ke Cina itu hanya memakan waktu sekitar 7 sampai 8 hari. Dibandingkan kalau dia langsung lewat Surabaya atau Tanjung Priok itu 35 hari. Itu bayangkan. Berarti kan itu keunggulan kita. Karena kalau kita lihat market kita trade kita dengan Cina itu sekitar 35-40% loh. Indonesia ya secara keseluruhan gitu ya. Ini luar biasa ini. Berarti kan potensi. Ya. Potensi sebenarnya. Jangka waktunya sudah sangat efisien. Betul. Nah, kalau ini bisa kita tawarkan, maka kita akan tawarkan juga lagi bahwa kalau kapal yang berasal dari Cina itu bisa datang kemari atau dari sini bisa ke Cina langsung, maka ada dua nih yang bisa kita tawarkan. Barang impor itu masuk ke Indonesia, ya kan, bisa juga untuk mengisi daerah sekitar kita, ya kan. Sulampua itu kan sebenarnya barang-barang kebutuhan, barang-barang impornya di Sulampua itu kan banyak sebenarnya, ya kan. Semuanya itu pada umumnya masih dirilis, masih diselesaikan semua kewajibannya itu karena memang kapalnya masih banyaknya datang ke Surabaya atau ke Priok, maka diselesaikan semua itu, ya kan. Habis itu baru nanti domestik masuk ke Indonesia, ke Sulampua, ya kan. Nah, kalau nanti dibuka hubnya Bitung, maka barang impor yang berasal dari Cina itu akan masuk dulu ke ke Bitung, diselesaikan semua kewajibannya di Bitung, baru diedarkan ke arah Sulampua. So, udah waktunya lebih simpel, harusnya lebih murah, kan gitu kan? Jadi persoalan waktu lagi ya? Iya, waktu dan biaya harusnya lebih murah. Yang tadinya barangnya diselesaikan di Surabaya atau di Jakarta atau di Priok, itu balikan ke sini lagi kan? Kan 2 kali tuh, dari Cina masuk ke Priok, dari Priok baru ke daerah Sulampua. Dari Cina, kalau kita cut rute itu dari Cina masuk ke Bitung, ke Sulampua jauh lebih dekat, ya kan. Harganya lebih murah harusnya. Nah, itu untuk impor, ya. Apalagi makanya kalau udah dia impornya ada, maka bisa kita tinggal tadi yang konsep yang saya bilang, impor kalau bisa bukan langsung yang bahan-bahan untuk konsumsi, tetapi masih diproduksi lagi, ya kan. Nah, supaya dia bisa bermanfaat buat kita, maka kita bangun industri di sini untuk barang-barang impor tadi. Untuk bisa masuk bangun industri di sini, maka kita kasih fasilitas, ya kan, supaya orang datang ke sini, dia bisa kita kasih fasilitas fiskalnya, dia nggak bayar pajaknya untuk membangun industrinya, kan dia lebih tertarik kan. Lahannya harusnya dipermudahkan. Nah, masyarakat kita mesti banyak kerja itu. So, kalau dianya sudah muda dan ada fasilitas, kita buat pabriknya di sini, pabriknya orientasinya bisa masuk ke domestik atau bisa langsung diekspor. Nah, kalau dia orientasinya ekspor, maka yang tadi volume ekspor, yang tadi dibilang bahwa kalau misalnya untuk bisa direct call itu harus ada inbound sama ada outbound. Nah, outboundnya kita isi dari industrialisasi yang udah kita bangun di sini. Konsep berpikirnya ke arah sana.
Berarti Pak ini kita harus tunggu mana dulu nih Pak? Kita harus siap dulu barang impor yang masuk ke sini untuk kita produksi lagi, atau kita harus siap barang? Dua-duanya harus kita siap. Jadi ini seperti Atau telur gini, dan ayam gitu. enggak telur dan ayam. Jadi sebenarnya kalau mau saya terangkan, kan saya paham terkait dengan industrialisasi yang ada di Sulambua nih. Industri yang di Morowali itu kan sebenarnya butuh bahan-bahan untuk mereka. Selama ini sebagian itu diselesaikannya di Priok. Apa misalnya Pak? Kalau boleh Spare buka. part. Oke, spare part mesin mereka. Iya, spare part mereka. Produk-produk kan jangan pernah berpikir bahwa semua industri di Morowali itu adalah kepemilikan asetnya, itu pabriknya. Ada di sini. Bukan, itu milik Morowali. Tetapi kan ternyata ada juga yang kontraktor mereka. Kontraktor mereka itu malah justru penyelesaian semua barang impor mereka itu di Priok, bukan di Morowali. So itu opportunity kita. Itu opportunity kita yang harus kita ambil kan gitu. Tapi kan kita nggak bisa mengandalkan mereka juga. Kenapa nggak? Padahal kita di sini juga ada yang kawasan industri. Kenapa nggak kita manfaatkan di situ gitu loh. Jadi sih sebenarnya kalau menurut saya secara konseptual ini kita sudah dibangun gitu loh. Semuanya udah terbangun di tempat kita, tapi kita belum maksimalkan. Belum maksimalkan. Nah ini. Ada apa ya? Willingnya ya, effortnya mau untuk mengerjakan. Kolaborasinya. Kata kuncinya kolaborasinya. Dan kuncinya itu untuk melakukan kolaborasinya itu ada dari leadernya kan? Enggak, semuanya. Oh. Karena masing-masing kan punya leader. Pemerintah daerah punya leader, kami juga punya leader. So, kalau pusatnya ya. Iya, kami pusat kan gitu. Tetapi kolaborasi itulah yang harus kita samakan. Dan Pak Irwin optimis itu bisa. Sangat. Saya sangat optimis. Saya karena melihat pemerintah daerahnya juga sangat optimis, sangat ingin untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, kesejahteraan masyarakat. Ini sangat saya. Dan saya lihat teman-teman saya yang orang-orang yang representatif kantor pusat juga dengan melihat kondisi mereka dan semangat mereka, ya saya yakin ini kita akan bisa berkolaborasi. Nah, tinggal memang yang ada adalah gimana kita saling mendukung, saling memberikan kewenangan kita dan tanggung jawab kita. Karena kalau dilihat kan sebenarnya pemerintah itu kan sama, pemerintah pusat daerah sama aja, sama-sama dibayar rakyat. Loh, real kan? Ya. Loh, memang sama-sama tujuannya ngapain? Tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. So, memang itu harus digenjot juga. Loh, betul. So harusnya kita harus seirama. Harus seirama kita dengan kondisi seperti itu. Dan saya pikir ya semuanya ingin memberikan yang terbaik, baik pemerintah daerahnya atau pemerintah pusatnya. Luar biasa Pak Irwin. Saya selain mendapatkan hal-hal baru, saya juga mendapatkan ilmu yang dulu saya tidak dapat. Apa tuh? Dan memang Pak Irwin, saya tunggu nanti kalau Bapak jadi dosen. Oh, dosen. Jadi agak berat ini. Agak berat nih kalau saya jadi dosen, ditunggu nih. Kalau saya bisa simpulkan tadi Pak, dari direct call yang tadi Bapak sampaikan itu, pertama soal efisiensi waktu yang harus kita jual kepada pasar. Bahwa ketika nanti melakukan ekspor di dermaga Bitung, kita itu waktu itu di cut off ya kurang lebih dari 50% ya. Yeah. Dari Priok itu dan dari Perak itu kita sampai 35 hari, di Bitung kita hanya 7-8 hari gitu ya. Dan kemudian juga kita harus membuka impor untuk supaya ada produksi juga di wilayah di sini di Sulawesi Utara. Dan kemudian yang ketiga mungkin ya itu lahan tadi itu Pak ya, kita harus siapkan agar supaya ketika nanti terjadi industrialisasi di sini semua sudah betul-betul siap dan KEK kita itu betul-betul menjadi lokasi yang nyaman untuk kabar ini. Saya setuju. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Gini, sebelum kita tutup. Jadi saya pikir gini, jadi kalau kita untuk mengundang orang, kalau kita ngundang orang, biasanya kita harus ngapain? Jualan lah Pak, promosi. Kalau kita ngundang orang, kita kan serve dia. Oh, iya. Tamu itu kita harus serve supaya dia bisa betah. Apalagi tamunya mau datang bawa uang. Loh ya kan? Kita harus serve dia dengan benar.
Jangan pernah berpikir bahwa tamu itu directly nanti kita langsung bisa ambil keuntungan dari dia. Jangan. Kalau dia makin sering datang, dia nanti akan melihat ke kita. Itu konsep berpikir dari tamu. So, sama juga dengan investor. Kalau kita pingin investor masuk, maka kita coba serve dia. Pasti nanti ada keuntungan buat kita. Jangan keuntungannya saat ini kita pikirkan. Kalau gitu datang, berarti nanti untungnya saya apa? Serve itu mau di-serve dalam bentuk apa, Pak? Semua fasilitasnya kita kasih kepastian hukum sama dia, kan gitu kan? Kenyamanan dia, investasi kita dukung dia, kita dampingin dia. Kenapa? Ingat, saingan kita bukan orang di sini. Kecil sebenarnya saingan kita adalah tempat lain tuh semuanya pingin jadi hub loh. Ya. Nah, kalau kita nggak betul, kalau kita nggak kasih, kalau nggak kita ambil opportunity ini, nanti diambil orang lain. Nah, itu masyarakat harus paham. Gitu diambil orang lain, kita nggak akan pernah bisa menjadi daerah untuk industrialisasi. Seperti itu. Mantap, Pak. Gitu. Saya juga optimis karena Pak Erwin optimis dan saya juga harus optimis bahwa 8% nanti target di akhir 2025 ya. Dan bisa capai ya target dari Pak Presiden Erdogan. Terima kasih sekali Pak sudah datang di studio Mata Bicara. Siap. Dan kami juga nanti mengharapkan Bapak bisa sering-sering datang ke sini Pak. Monggo saja. Kita nanti bisa bicara lagi bagaimana sih agar supaya kelompok-kelompok UMKM ini bisa lebih lebih terbuka untuk melakukan ekspor karena banyak pihak. Saya kalau sudah bilang ekspor pusing. Saya pikir nanti dokumennya akan seperti apa, tetapi setelah saya ikut kelas ekspor Pak, wah ternyata seperti ini ya. Tapi PR-nya adalah barangnya mau diambil di mana. Barangnya di mana sama bayarnya siapa. Betul. Tapi kalau bayar Pak sudah open source Pak. Semua website sudah tersedia. Tinggal bagaimana cara yang tadi itu ya, kita TT atau kita pakai LC atau pakai FOB itu ya. Perlu juga banyak kita bagikan nanti. Karena memang soul-nya dari Mata Bicara ini kita ingin memberikan edukasi kepada bersama. Okay. Terima kasih banyak Pak Erwin sudah datang di tempat ini. Nanti kami undang lagi ya Pak. Boleh. Thank you banget malam. Habib katakan yang kau lihat, jangan biarkan samar jadi nyata. Lihat yang kau katakan agar tak ada dusta di antara. Dalam setiap kata ada cermin dari jiwa. Itulah caranya kita percaya saat mata bicara.